Sahabat Salam, Salam Alahim bagi kita semua. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Saudara, saya merasakan kasih Tuhan begitu besar di tengah-tengah setiap pergumulan ataupun beban hidup yang sedang kita hadapi. Saya mau katakan saudara bahwa selama kita masih ada di dalam dunia ini, pergumulan, persoalan itu selalu ada. Maka kalau gereja hanya terputar-putar dengan persoalan, pergumulan, mujizat, kesembuhan, berkat, itu nggak akan ada habisnya, saudara. Lebih baik kita memfokuskan diri kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Elohim dan kebenarannya, yaitu firman Tuhan. Maka semua itu akan apa, saudara? Ditambahkan, bukan diberikan, ditambahkan. Beda kan kalau diberikan atau ditambahkan. Kalau diberikan itu artinya saudara belum punya, dikasih, betul nggak, saudara? Tapi kalau ditambahkan artinya kita sudah punya belum, saudara? Punya. Lalu ditambahkan. Nah, makanya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kerajaannya terlebih dahulu, saudara, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, uang, jabatan, apapun itu, saudara, Tuhan bisa memberikan bagi setiap kita kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Ya, saya sebagai hamba Tuhan pun mengalami banyak juga, saudara, pergumulan untuk pemurnian, karena firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Ketika disampaikan itu juga kembali kepada saya, saudara. Jadi kita semua sedang mengalami proses pemurnian, penyucian, penampian seperti yang Tuhan sudah sampaikan di awal tahun 2023, saudara ya. Pernyataan itu di akhir 2022, bahwa tahun 2023 ini adalah tahun penampian. Jadi di mana setiap orang yang percaya beribadah kepada Tuhan itu akan ditampi, saudara, supaya mendapatkan satu umat yang benar-benar murni, kudus, layak di hadapan Tuhan. Amin. Cari lebih dahulu kerajaan sorga, saudara, dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan. Saya mendengar tadi kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saudara, kita harus percaya bahwa nama Yeshua HaMashiach itu adalah nama di atas segala nama. Saudara ingat kisah di Alkitab, anak-anak Skewa yang mencoba untuk mengusir setan demi nama Yeshua HaMashiach. Mereka tunggang langgang, saudara, diperdayai oleh setan, oleh iblis. Kenapa bisa begitu? Karena tidak percaya nama itu. Orang Nado bilang Bastel, nak percaya mau mengusir setan dan nama itu. Nama itu nama yang berkuasa, saudara, ketika kita mempunyai iman di dalamnya. Kalau saudara tidak punya iman kepada nama itu, maka nama itu hanya sekedar nama. Makanya Tuhan selalu berkata kepada orang-orang yang disembuhkan, oleh karena imanmu engkau disembuhkan, engkau diselamatkan. Anak-anak Skewa, saudara, mereka mengusir setan dengan nama Yeshua HaMashiach. Tapi mereka bukan orang yang percaya kepada nama itu sebenarnya. Maka mereka digagahi oleh setan. Jadi bagaimana mengusir setan? Setan malah lebih datang, saudara, karena percaya nama itu. Tapi kalau kita percaya, saudara, maka dikatakan setiap kuasa yang ada di langit, di bumi itu sudah diberikan kepada nama itu. Supaya bertekuk, setiap lutut harus bertekuk, setiap lidah harus mengaku Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Amin, saudara. Nah, puji nama Tuhan. Saya tahu setiap kita pasti punya pergumulan, punya berbagai macam lah persoalan. Tapi saudara, saya mau jujur buat saudara, waktu tadi malam dari habis doa yang kita di rumah Pak Anto, terus tadi malam saya mempersiapkan di Zoom tentang akhir zaman. Sebenarnya saudara, hari ini saya berdoa sama Tuhan sampai saya keluar tadi beli anggur. Itu Tuhan belum bicara, saudara, firman Tuhan. Sampai saya gelisah waktu pasang-pasang alat ini, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya harus bicara apa? Biasanya malam itu Tuhan sudah nyatakan sesuatu. Tapi sampai saudara
sore tadi mungkin sekitar jam-jam 2:30 begitu, jam 2 sudah kelar atur alat saudara, saya belum dapatkan firman. Saya menantikan Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada umat-Mu? Nanti sekitar 2:30 sudah mau jam 3 saudara, baru Tuhan menyatakan satu firman. Nah, jadi ini kita harus belajar untuk menanti Tuhan saudara, jangan terburu-buru. Kadang Tuhan itu tidak langsung jawab doa kita. Tuhan mau kita menunggu. Tuhan mau melatih, Bapak Doni bilang tadi, kesabaran. Tuhan goncangkan, kita berdoa, Tuhan belum jawab karena Tuhan sedang melatih kita. Kita ini bukan anak-anak gampangan. Amin saudara. Kalau anak-anak gampangan saudara, ya baru dapat goncangan sedikit sudah lari. Tapi kalau anak-anak yang dikatakan yang mau akil balik dewasa, mereka bukan anak-anak gampangan. Mau digoncang kayak apapun, sekali Yesua Masih tetap Yesua Masih. Hari ini bukan lagi soal kita teori saudara. Banyak orang tahu firman Tuhan, betul? Hafal di luar kepala Pak, Kejadian sampai Wahyu. Bukan soal itu lagi. Sekarang Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Amin. Saya berusaha untuk menantikan Tuhan, dan firman yang keluar saudara itu di dalam Ibrani 10. Mari kita akan lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan saudara di hari-hari terakhir ini, ketika saudara mengalami tekanan, goncangan, pencobaan demi pencobaan, tetapi Tuhan mau ada hal-hal yang harus kita lakukan saudara. Ibrani 10 ayat, kita akan baca ayat 19 sampai ayat yang ke-39 versi ILT 3 ya, kalau saudara ada di handphone. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39. Nanti di sini tampilkan versi terjemahan baru supaya kita bisa bandingkan ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39, demikian firman Elohim, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yesua sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Dan karena memiliki seorang imam besar atas bait Elohim, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam jaminan penuh dari iman, setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita memegang teguh pengakuan pengharapan yang tiada terombang-ambing, karena Dia yang berjanji adalah setia. Dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri, sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya, semakin saling menasihati, sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang penghakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala, yang akan segera melahap para penentang. Seseorang yang menolak Torah Musa mati tanpa belas kasihan atas dasar 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang telah menginjak-injak putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian, serta menghina roh anugerah yang olehnya dia telah dikuduskan. Sebab kita telah mengenal Dia yang mengatakan, pembalasan adalah hakku, aku akan mengganjar. Yahweh berfirman, dan lagi Yahweh akan menghakimi umatnya. Mengerikan jika jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Namun ingatlah hari-hari yang lalu,
yang di dalamnya setelah diterangi, kamu tabah menanggung banyak pergumulan penderitaan. Di satu sisi dalam hinaan dan juga kesukaran ketika dipermalukan. Di sisi lain ketika menjadi sekutu mereka yang diperlakukan sedemikian. Sebab kamu juga telah bersimpati denganku dalam belenggu-belengguku, dan kamu menerima dengan sukacita ketika milikmu menjadi jarahan, karena mengetahui bahwa dalam dirimu sendiri ada harta benda yang lebih baik dan yang lebih menetap di surga. Sebab itu hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu, karena ia mengandung upah yang besar. Sebab kamu memerlukan ketabahan, supaya setelah melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Sebab tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang datang akan segera tiba dan tidak akan menunda. Dan Dia tidak akan menunda, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan, melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa. Demikianlah firman Elohim. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah saudara, Yeshua HaMashiach telah menjadi jalan bagi saudara dan saya untuk kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara, kalau Tuhan tidak berkorban bagi kita hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Harus melalui, masih seperti zaman perjanjian lama. Itu pun tidak bisa saudara, korban-korban itu melakukan atau menghapus sebenarnya dosa. Itu hanya sebagai penggambaran bahwa nanti Elohim telah menyediakan satu korban yang satu kali dia berkorban untuk selama-lamanya. Jadi melalui jalan kematian Tuhan, maka dia membuka jalan bagi saudara dan saya melalui tabir, yaitu tubuhnya, supaya kita bisa datang ke hadirat Bapa yang kudus. Amin saudara. Jadi dengan pengorbanan Tuhan, maka kita bisa berseru langsung kepada Tuhan. Ketika kita mengalami tantangan, masalah, pergumulan, saudara bisa datang langsung berseru, berdoa, meminta kepada Tuhan. Kalau kita berdosa, kita bisa datang minta ampun. Tapi kalau zaman dahulu saudara, tidak bisa. Harus ada perantaranya. Dan imam sebagai perantara saudara, mereka pun kadang juga berbuat dosa. Maka korban harus dipersembahkan juga buat mereka. Nah jadi saudara, lewat pengorbanan Tuhan ini, maka kita saudara mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, lalu di sini saudara, Tuhan katakan begini, karena kita memiliki seorang imam besar atas bait Elohim. Jadi karena dengan pengertian ini, saudara sudah ditebus oleh darah Yeshua HaMashiach, dan kita boleh menghampiri hadirat kudusnya, maka saudara di situ Tuhan katakan begini saudara, marilah kita mendekat dengan hati yang apa? Tulus. Saya mau lihat dulu saudara ya, perikop ayat ini, ayat Ibrani 10 ayat 19 ini. Perikopnya saudara baca di situ apa? Panggilan untuk tetap bertekun. Nah saudara, kalau kita merenungkan pengorbanan Tuhan yang telah mati bagi kita, membawa saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ruang Maha Kudus. Dengan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, apakah kita mau menyanyiakan kasih karunia itu dengan kita berhenti berlomba bagi Dia? Itu yang menjadi kekuatan saya saudara. Kalaupun kita harus diperhadapkan dengan kehilangan semuanya, nanti kan tadi saudara baca ayatnya di bagian akhir itu, dijarah, semua habis saudara. Tetapi firman Tuhan katakan kita punya sesuatu yang lebih baik.
Jadi apapun goncangan, saudara, di dalam ayat tadi itu kan dikatakan, saudara baca juga di situ ada tentang goncangan, terombang-ambing, ya. Jadi Tuhan mau, saudara, malam hari ini kita menghargai pengorbanan Tuhan yang sudah mati bagi kita supaya kita bisa mencapai hadirat Bapa yang kudus. Itu dengan kita bertekun di dalam Dia. Sama-sama katakan bertekun. Saudara, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Kita boleh, saudara, terombang-ambing mungkin. Kita boleh mengalami goncangan. Kita mungkin boleh orang goyang, saudara. Tetapi saudara harus ingat ini, bahwa pengorbanan Tuhan lebih dari cukup untuk semua itu. Membuat saudara bisa tetap terpelihara, sehingga tetap bisa ada di dalam hadirat Tuhan, tidak terpisah dari kasih karunia Tuhan. Sekarang kalau saudara tergoyahkan, terombang-ambingkan, lalu kita mau kemana, saudara? Mau kembali ke dunia? Mati, saudara. Di sini kan tadi kita sudah baca ayatnya. Jadi goncangan itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Ada orang-orang yang mencoba untuk menggoyahkan keyakinan iman kita. Itu biasa, saudara. Karena Alkitab sudah mencatat, saudara, bahwa di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, pengejek-pengejek, orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan. Mereka berusaha menggoyahkan iman orang-orang percaya. Tapi saudara ingat ini, imam besar agung kita, seperti lagu tadi yang kita nyanyikan. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Jadi imam besar, saudara, yang sudah memberikan hidupnya supaya kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau kita semua bertekun. Amin. Nah, kita akan belajar, saudara, bagaimana supaya kita bisa bertekun, saudara, ya. Yang pertama, saudara lihat di situ ayatnya yang ke-22, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik ini, pengorbanan Tuhan melalui kematiannya membawa saudara dan saya ada di dalam hadirat kudusnya Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Tuhan mau kita bertekun. Nah, bagaimana, saudara, supaya kita bisa bertekun di dalam Tuhan sekalipun ada tantangan, ada goncangan, ada orang-orang yang berusaha menggoyahkan iman kita. Nah, yang pertama, saudara baca di situ ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca. Ibrani 10 ayat 22, 3, 2, 1. Marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam jaminan penuh dari iman. Setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Jadi hal yang pertama, saudara, supaya kita bisa tetap bertekun di dalam Tuhan sekalipun kita mengalami goncangan. Saudara, mari mendekat dengan hati yang tulus. Sama-sama kita katakan, mendekat dengan hati yang tulus. Saudara, banyak orang yang mau mendekat kepada Tuhan bukan karena ketulusan. Ada akal bulus, ya. Orang mau mendekat kepada Tuhan karena apa? Mau cari berkat. Orang mau cari Tuhan, saudara, karena ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya seringkali, saudara, melayani orang. Saya tanya, Bapak, Ibu, sebelum datang ke sini sudah kemana? Pak, saya sudah pergi ke dokter, tapi sudah tidak sembuh, minum obat tidak sembuh. Lalu kemana lagi? Sudah pergi ke orang pintar. Lalu tidak bisa sembuh katanya. Akhirnya terakhir pikir-pikir, siapa Kang? Oh, hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan atau Tuhan lah, ya, selalu menjadi ban serep. Terakhir kalau orang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Saudara, kadangkala manusia mau mendekat kepada Tuhan tidak dengan hati yang tulus, karena hanya mau cari berkat, hanya mau cari kesembuhan. Nah, orang-orang yang begini, saudara, tidak akan bisa tahan bertekun di dalam pencobaan atau penderitaan. Makanya mereka ini menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang sungguh besar dalam hidupnya. Makanya datang ke hadirat Tuhan, mendekat kepada Dia dengan hati yang tulus, tanpa embel-embel. Saudara,
memang mau cari yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan itu di akhir zaman ini sudah sulit. Karena kebanyakan saudara orang mencari Tuhan itu karena ada kepentingan. Tapi maukah kita malam hari ini saudara datang mendekat kepada Tuhan tanpa ada embel-embel? Amin saudara. Di dalam firman Tuhan katakan begini, waktu Ayub diuji oleh Tuhan, istrinya saudara bilang begini, Ayub, kutuklah Tuhan dan matilah. Sebenarnya di ayat itu bukan kutuk, berkatilah Tuhan dan matilah. Seperti kayak, maksudnya ayat itu begini, kayak istrinya kayak mau meledek dia, berkati juga Tuhan, habis itu mati. Jadi Ayub jawab begini saudara, apakah kita hanya menerima hal yang baik saja dari Tuhan, sedangkan hal yang tidak baik kita gak mau terima? Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita mendekat dengan hati yang tulus. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita saudara, apapun keadaan keuangan kita, sakit penyakit kita, mau gak kita saudara mendekat dengan hati yang tulus? Tadi malam di Zoom Pak Haifi sempat bilang, sudah saya juga diberkati seperti Sadrak, Mesak, Abednego saudara. Dia katakan, ya Raja, ketahuilah bahwa kami hanya menyembah Tuhan semesta alam, dan Tuhan semesta alam itu sanggup melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tapi andai kata tidak pun, kami tidak akan sujud menyembah. Artinya kalau di dalam kehidupan kita, berani gak saudara kita mau berkata begini, Tuhan saya sakit bertahun-tahun, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan. Engkau adalah Yahweh Rafa. Waktu saudara menyanyi Yahweh Rafa, dia adalah Tuhan penyembuh. Rafa itu adalah kesembuhan. Tapi mau gak kita berkata, Tuhan engkau Yahweh Rafa, sanggup menyembuhkan saya. Andai kata pun saya tidak sembuh, mati dengan penyakit ini, engkau tetap Tuhan dan aku akan tetap menyembah. Bisa saudara? Cuma tuh orangnya amin. Amin. Jadi saudara, di ayat ini yang kita baca saudara, mereka di dalam firman Tuhan ini, mereka sadar saudara bahwa Tuhan memberi kita yang terbaik. Rasul Paulus katakan begini saudara, bagiku jika aku hidup, maka aku akan memberitakan Injil. Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus, Hamasiah. Mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Kenapa mati keuntungan saudara? Karena kita beristirahat, selesai dalam pertandingan iman, kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi mari mendekat dengan hati yang tulus. Berani tak kita berkata, Tuhan engkau adalah Yahweh Jireh, Elohim yang menyediakan. Tapi hari ini saya gak punya uang Tuhan. Andai kata pun besok saya puasa, engkau tetap Yahweh Jireh. Amin saudara. Saya praktek saudara. Saya berani berkata karena saya praktek. Satu kali ketika saudara kami juga dalam keadaan yang situasi yang sulit, saya katakan, Tuhan engkau Yahweh Yahweh Jireh, engkau yang menyediakan kebutuhan apa yang kami perlukan, makan, minum dan lain sebagainya. Andai kata pun kami harus puasa, gak punya apa-apa saudara, engkau tetap Tuhan. Amin. Saudara mau berkata seperti itu? Itu orang-orang yang mendekat dengan hati yang tulus kepada Tuhan, tanpa embel-embel. Tetapi saya dikuatkan sekali dengan satu firman Tuhan. Waktu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan, tiba-tiba seorang ibu dari kawanan kecil WhatsApp saya panjang saudara. Dia bilang, Shalom Pak, saya dapat rema, Tuhan ajari saya tentang firman Tuhan. Tuhan katakan begini, kamu bapak-bapak yang jahat saja tahu memberi yang baik bagi anak-anaknya. Saudara, dia bapak mau seperti jahat kayak apapun, mau preman, mau apa, masuk penjara, keluar penjara, tapi bagi anaknya dia selalu beri yang terbaik, betul? Sekalipun dia seorang pembunuh atau apapun lah, mau dia koruptor, pembunuh, orang yang sadis atau apapun, tetap saudara bagi anaknya dia nggak mungkin kasih
kalau anaknya minta roti dikasih batu. Betul nggak saudara? Itu bapa dunia yang jahat saja tahu memberi yang baik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga, saudara. Amin. Saudara percaya? Sedangkan Bapa dunia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga, Bapa yang baik. Amin. Dia pasti memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Katakan amin. Mari lihat saudara, Mazmur 101 ayat yang kedua. Mazmur 101 ayatnya yang kedua. Kita akan baca ayat ini. Mazmur 101 ayat 2, 3, 2, 1. Aku mau bertindak bijaksana di jalan yang sempurna. Ya, kapankah engkau akan datang kepadaku? Aku mau berjalan dalam ketulusan, hatiku di tengah keluargaku. Saudara lihat terjemahan barunya. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumah. Ini pemazmur katakan, Tuhan, kalau aku hidup dengan hati yang tulus, aku hidup dengan tidak bercela, akankah engkau datang kepadaku? Saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan dekat dengan orang, saudara, yang taat kepada Dia, bergaul karib dengan Dia, yang menjaga ketulusan hatinya. Maka ayat ini, saudara, saya boleh katakan kerinduan pemazmur. Kalau dia menjaga hatinya tidak bercela, tulus di hadapan Tuhan, kira-kira saudara, Tuhan akan datang tidak? Halo? Tuhan akan datang tidak? Pasti datang. Jadi kalau kita menjaga hati kita dengan tulus, mendekat kepada Tuhan, saudara, pasti Tuhan akan datang. Nah, kalau Tuhan datang, apapun persoalan kita, saudara, Tuhan pasti akan jawab. Makanya ayat tadi yang disampaikan kepada saya itu sangat diberkati, saudara. Bahwa Bapa dunia yang jahat saja bisa memberi yang baik loh bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Kalau orang menjaga ketulusan hatinya, mendekat dengan hati yang tulus, bukankah Tuhan sudah tahu, saudara, apa yang kita butuhkan? Betul? Cuma manusia seringkali khawatir, takut, cemas. Tapi firman Tuhan katakan kekhawatiran tidak bisa, saudara, menambah satu hasta saja dalam jalan hidupmu. Jadi kalau kita khawatir, kalau kita ada dalam sakit, terus kita berpikir, saudara, kira-kira bisa selesai tidak masalah kita, saudara? Tidak bisa. Maka Alkitab katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Elohim, sebab Ia yang memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Katakan amin. Ini ayat saya, saudara, yang saya dapat terima. Saudara, Tuhan itu tidak akan biarkan orang-orang benar yang berseru dalam ketulusan itu goyah. Tidak akan pernah. Kalau tadi Pak Doni bersaksi, wah, seperti kayak goyang. Tapi ingat, tidak selamanya Tuhan membiarkan orang benar itu goyah. Yang penting kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Saudara mau bertekun di dalam Tuhan? Mari mendekat dengan hati yang tulus. Amin. Saudara salam kiri kanan, di belakang, di depan. Katakan mari mendekat dengan hati yang tulus. Mendekat dengan hati yang tulus, saudara ya. Oke, yang kedua, dengan cepat saja. Bagaimana supaya kita bertekun, mendekat dengan hati yang tulus. Yang kedua ayat 23, saudara. Ibrani 10 ayat 23, sama-sama kita baca. Ibrani 10 ayat 23, terjemahan ILT 3 ya. 3, 2, 1. Marilah kita memegang teguh pengakuan pengharapan yang tiada terombang-ambing, karena Dia yang berjanji adalah setia. Saya baca dulu versi terjemahan barunya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Elohim, yang menjanjikannya setia. Saudara, Tuhan itu faithful, setia. Salah satu sifat karakter Tuhan itu setia. Saudara tahu merpati? Merpati adalah hewan yang sangat luar biasa, melambangkan ketulusan.
merpati, saudara, itu dia hanya bisa punya satu pasangan. Sama kayak apa lagi, satu lagi hewan itu ya, angsa kalau tidak salah. Saya baca artikelnya. Jadi kalau dia punya anak misalnya dengan pasangannya, dan misalnya ibunya ini meninggal, mati begitu ya pasangannya, maka angsa ini akan memelihara anak-anaknya sampai dia mati, saudara, dan dia tidak akan menikah lagi. Jadi itu adalah lambang daripada kesetiaan, ketulusan. Nah, Tuhan kita adalah yang dikatakan karena dia yang berjanji adalah setia, saudara. Oleh karena itu dikatakan marilah kita pegang teguh pengakuan pengharapan iman kita. Saudara, pegang firman Tuhan, janji Tuhan, kita pegang dengan teguh, saudara. Karena apa? Karena ada dasarnya. Karena Tuhan yang berjanji adalah setia. Sama-sama katakan, Tuhan kita setia. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, berpegang teguh kepada pengharapan kita, karena Tuhan yang berjanji adalah setia. Kalau manusia yang berjanji, ya orang Manado bilang banyak janji-janji palsu, sudah banyak alat tabu. Saudara, manusia itu cenderung mengingkari. Makanya ada lagunya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu manusia. Tapi Tuhan itu tidak pernah, saudara, mengingkari janjinya, karena dia adalah Tuhan yang setia. Saudara baca di kitab Wahyu, Wahyu pasal 19, waktu Tuhan, saudara, turun dengan kuda putih, di bagian kakinya itu ditulis, saudara yang pernah baca itu, yang setia, salah satunya. Itu, saudara, Tuhan kita adalah setia. Makanya ini pengharapan bagi saya juga, saudara, bahwa Tuhan yang berjanji dalam hidup saudara dan saya, dia adalah setia. Mari pegang teguh. Jadi hal yang kedua, supaya kita, saudara, bisa bertekun, ya, bisa bertekun di dalam Tuhan, pegang teguh pengakuan pengharapan kita. Amin, saudara. Saudara mau tetap bertekun? Mari pegang teguh pengharapan kita, saudara. Karena Tuhan yang berjanji adalah Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Kalau saudara menaruh pengharapan kepada manusia, saudara akan kecewa. Saya pernah, saudara, ada di posisi di mana saya menaruh pengharapan seluruh kehidupan saya hanya kepada satu orang manusia. Istri saya saksinya. Bagaimana, saudara, hidup saya bergantung penuh kepada manusia sekalipun dia hamba Tuhan. Saya sudah tidak memikirkan lagi apa-apa, saudara. Saya lupa bahwa manusia tetaplah manusia. Harusnya saya menggantungkan pengharapan saya kepada Tuhan. Tetapi karena saya menggantungkan pengharapan saya kepada manusia, satu ketika, saudara, ketika terpisah, perbedaan, habis semua, saudara. Mau bilang apa, saudara? Nggak punya apa-apa lagi. Di situ saya belajar, saudara, bahwa kita harus, saudara, berpegang teguh kepada Tuhan saja. Manusia bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, orang tua, anak bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Maka gantungkan pengharapan kita sama Tuhan, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kenapa kita harus pegang teguh pengharapan kita? Mari lihat Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Saya baca yang versi terjemahan baru saja, karena kalimatnya lebih bagus, saudara. Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Coba saudara lihat di layar. Sama-sama kita baca. Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. 3, 2, 1. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Lalu ayat berikut.
Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Elohim adalah gunung batu yang kekal. Saudara, saya tanya sama saudara, saudara pernah lihat gunung batu? Ada yang pernah lihat? Bukan gunung yang tanah, gunung batu. Semuanya batu. Ada yang pernah lihat enggak? Saudara, kalau gunung yang tanah itu, kalau kayak Ara-Ara atau Mohon sana itu pasti tahu lah Pak Haifi ya, sering longsor, betul? Kalau angin, hujan, badai, maka itu akan longsor, betul enggak saudara? Tapi kalau gunung batu, mau dia hujan badai kayak apapun saudara, dia enggak akan longsor. Nah, Tuhan kita dikatakan adalah gunung batu yang kekal, tidak akan tergoncangkan saudara. Mau pergumulan kita seperti apapun, kalau kita berpegang kepada Sang gunung batu itu saudara, maka saudara tidak akan tergoyahkan. Makanya dikatakan, saudara coba lihat ke ayat 3 lagi tadi sih. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Saudara, orang kalau hatinya teguh, pasti ada damai sejahtera Tuhan. Itu yang membuat dia bisa teguh pegang pengharapan Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan yang berjanji adalah setia. Setia itu gambaran seperti batu, gunung batu ini saudara. Tidak bisa tergoyang, mau dia tsunami kayak apapun saudara tidak akan goyang. Itulah Tuhan kita. Maka kita harus berpegang teguh saudara pada pengharapan, karena Tuhan yang berjanji adalah setia. Saudara boleh dikhianati oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, tetapi Tuhan tidak pernah sekali-kali mengecewakan kita. Saudara menaruh pengharapan kepada matahari, satu kali pun matahari ini tidak akan ada lagi saudara. Yang setiap hari keluar di bagian timur, saudara lihat terbenam di barat. Satu ketika Alkitab katakan gak ada lagi cahayanya, betul? Itu matahari yang sudah selalu setiap pagi ada. Itu saja tidak menjamin saudara. Apalagi manusia yang dikatakan hanya seperti hembusan nafas, hanya seperti uap hidupnya, hari ini ada, besok tidak ada. Seringkali kalau saya lihat di Facebook, aduh kasihan kata, baru kemarin ada baku WA Supigi sudah pergi innalillahi saudara. Karena manusia itu hanya seperti hembusan nafas saja. Maka kalau saudara mau saudara teguh di dalam Tuhan, mari berpegang saudara ya. Yang pertama tadi mendekat dengan hati yang tulus. Yang kedua, pegang teguh pengharapan kita. Orang yang hatinya teguh saudara di dalam Elohim, dia akan dijagai damai sejahtera, sehingga tidak mudah digoyahkan. Saudara ingat peristiwa di Danau Galilea, ketika murid-murid sedang berlayar dan Tuhan Yeshua HaMashiach tertidur saudara di perahu itu, lalu mengamuklah badai saudara, dan Tuhan tidur pulas. Kira-kira saudara, yang ada di perahu itu murid-muridnya yang ikut melayani dia, yang sudah melihat mujizat, kesembuhan dan luar biasa. Tuhan ada di perahu, saudara, mereka katakan, "Guru, guru, bangun. Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Saudara, yang ada di perahu itu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan danau itu. Makanya Tuhan tenang, dia tidur saja saudara. Ini mau uji bagaimana ini murid-murid punya iman ya. Nah saudara, kalau Tuhan tidur, seolah-olah Tuhan bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab saya punya doa? Sepertinya Tuhan tidur. Banyak kan orang merasa begitu. Tuhan, kenapa enggak jawab doa saya? Tengah marah-marah lagi. Tuhan enggak jawab doa saya. Bukan Tuhan enggak jawab, Tuhan lagi tidur saudara. Menguji bagaimana iman kita. Murid-murid panik saudara. Mereka katakan, Tuhan, Kau tidak peduli kami binasa? Langsung Tuhan bangun, Tuhan bilang, "Hei orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman." Tuhan ada di situ saudara, yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dia ada di situ artinya ya bisa tenggelam enggak perahu itu saudara? Mau dia tsunami 100 meter juga enggak akan tenggelam. Orang yang ciptakannya ada di situ saudara. Mana mungkin? Nah begitu juga dengan hidup kita saudara. Kalau seringkali kita berdoa Tuhan belum menjawab doa kita, jangan kita protes sama Tuhan. Tuhan sedang melatih ketabahan kita, keteguhan iman kita.
Apakah kita percaya kepada Tuhan di saat-saat yang genting atau tidak? Saudara, waktu Daud berperang, saudara ya, meninggalkan istri, anak-anak, dan pasukannya juga tinggalkan istri anak. Musuh rebut, saudara. Daud ketakutan karena apa? Bangsa Israel mau lempar dia dengan batu. Lalu Daud menguatkan hatinya, percaya kepada Tuhan. Dan terjadi, saudara, waktu Tuhan bilang maju, rebut, tidak ada satupun yang hilang. Hewan satu ekor pun tidak ada. Jadi saya mau bilang malam hari ini, saudara, apapun pergumulan hidup kita, kalau kita berpegang teguh pada pengharapan kita, saudara, Tuhan yang setia itu akan bangkit, saudara, dan dia akan berperang bagi saudara, dan dia akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Yang penting kita, saudara, berpegang teguh. Salam lagi kiri kanan, depan belakang, katakan, mari pegang teguh pengharapan. Amin, saudara. Oke, selanjutnya kita lanjut. Bagaimana supaya kita tetap bertekun, saudara ya? Kita kembali ke Ibrani 10 tadi. Ayat 24, saudara. Ayat 24, mari sama-sama baca. 3, 2, 1. Dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bertekun di dalam Tuhan? Yang berikut adalah yang ketiga, perhatikan seorang yang lain. Saudara, kita ini ada dalam satu komunitas persekutuan. Apalagi kita kawanan kecil, sedikit, tidak banyak orang. Saudara, mari kita perhatikan saudara-saudara kita yang lain. Jangan kita hanya hidup bagi diri kita sendiri, saudara. Amin. Tapi Tuhan bilang di sini, firman Tuhan katakan, mari perhatikan seorang dengan yang lain. Coba Cici buka di Filipi 2 ayat 4. Jadi dalam satu komunitas itu, supaya kita bisa bertekun di dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, kita jangan hanya hidup sendiri, jangan memikirkan diri sendiri, saudara. Coba lihat Filipi 2 ayat 4. 3, 2, 1. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kenapa Tuhan suruh perhatikan orang lain, saudara? Karena kita adalah satu kesatuan tubuh Hamasia. Ada enggak, saudara, kalau tangan yang sakit, kaki bilang biar juga anak kok yang sakit. Tangan sakit, aduh, seluruh tubuh merasakan enggak, saudara? Merasakan. Karena kita satu anggota. Jadi kalau ada satu anggota kita yang menderita, saudara, saya kalau ada saudara sudah WA, Pak tolong doakan bagi, aduh gelisah hati saya. Karena saya merasakan kita satu anggota, saudara, satu anggota tubuh, dan Yesua masih adalah kepala. Waktu berapa kali masuk rumah sakit itu ya, dari keluarga Pak Anto, Pak Melki juga punya keluarga, saya kadang tidak bisa tidur, saudara, jujur. Saya berdoa kepada Tuhan. Seperti saya yang merasakan sakit itu. Nah, jadi Tuhan mau, saudara, mari perhatikan saudara-saudara kita. Kalau ada teman kita, saudara kita yang mulai goyah, tanya kenapa, saudara. Doakan dia. Jangan hidup untuk diri sendiri. Kalau kita hanya sendiri, saudara, kita akan berjalan sendiri, itu lebih sulit. Alkitab katakan kalau tali 2-3 lembar sangat susah diputuskan. Kalau kita sendiri-sendiri, saudara, iblis, ini dengar baik-baik, iblis itu seperti gambaran serigala. Serigala kalau dia mau terkam kawanan domba, kalau sudah pernah lihat, saya pernah lihat di Israel itu yang bergerombolan di atas bukit, ada ratusan ribuan mereka bergerombolan, nanti gembalanya yang tuntun. Nah, kalau serigala mau tangkap, saudara, kawanan domba, dia enggak tangkap sekaligus dalam kawanan itu, enggak. Dia takut-takuti dulu, nanti ada satu yang terpisah, nah lalu ditangkap yang terpisah itu. Makanya Tuhan mau kita bersatu. Kita mesti satu hati, satu pikiran, satu iman di dalam Tuhan. Jangan ada yang punya pemikiran yang berbeda. Supaya apa?
supaya saudara dan saya bisa bersatu. Makanya harus perhatikan satu dengan yang lain. Amin. Kalau ada yang kekurangan, ada yang lemah, sakit, mari saudara, kalau kita punya kelebihan atau kita punya waktu atau apapun yang kita bisa berikan, atau saudara doakan dia. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Itu tanda orang bertekun. Amin. Salam lagi saudara, katakan samping kiri kanan, mari perhatikan seorang dengan yang lain. Amin saudara. Ya, supaya kita bertekun di dalam Tuhan. Nah, lanjut lagi saudara, kita cepat saja karena waktu ya. Kalau tadi ayat yang 24, lalu ayat 25, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Saudara tahu kalau kedatangan Tuhan semakin dekat, harusnya kita semakin giat dengan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, beribadah. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini kalau kita tidak perbanyak jam kita berdoa, menyembah, datang bersekutu dengan Tuhan, dalam persekutuan seperti ini saudara, kita sedang mentransferkan api. Amin. Jadi kalau saudara di sebelah sedang lemah, waktu kita memuji menyembah Tuhan bersama, maka saudara kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Makanya dikatakan jangan menjauhkan diri, kalau terjemahan barunya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi kita harus giat saudara melakukannya. Amin. Menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin singkat, sudah di ambang pintu, firman Tuhan katakan. Jadi kita harus latih diri kita. 1 Timotius ayat 4 ayat 8 dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Dan itu mengandung janji baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang saudara. Maka latihlah dirimu beribadah. Kalau hanya binaraga begitu ya. Kalau saudara lihat ada Rai, wah dia punya otot besar-besar saudara. Itu latihan badani, firman Tuhan katakan terbatas, tidak akan sampai kepada kekekalan, betul? Otot boleh besar, kalau setua saudara hilang. Dulu kata ada cerita begini saudara. Ada seorang kakek, dia punya tato di sini, tato harimau. Setelah tua saudara, cucunya tanya, kakeknya kan cerita, dulu waktu opa masih muda, lawan 10 orang opa hantam, dihadang 10 orang opa hantam, semuanya jatuh di selokan. Menurut opa ini. Tapi sekarang jangankan melawan 10 orang, berdiri saya susah. Opa, kenapa opa punya tato kata di dada itu, yang tadinya gambar harimau, sekarang gambar kucing, menggerut. Iya dulu ini gambar harimau kata, tapi karena sudah tua dia jadi kucing. Nah, orang kalau punya kekuatan jasmani, dia mau binaraga kayak Ade Rai sekalipun saudara, akan dimakan usia, betul enggak? Betul saudara? Tetapi kalau latihan ibadah saudara itu mengandung janji, baik di kehidupan sekarang. Kalau di kehidupan sekarang ini gunanya apa saudara? Melatih kita supaya kita punya iman, punya yang namanya saudara ketekunan, supaya melatih roh kita untuk kita bisa saudara berkomunikasi dengan Tuhan, kita beribadah, mempersembahkan tubuh kita. Itu melatih kita secara yang ada di dalam dunia ini sekarang. Nanti ada lagi kegunaannya, apa saudara? Di kehidupan yang kekal. Jadi makanya saya bilang begini, di dalam Wahyu pasal 4 kalau tidak salah itu tentang penyembahan di surga. Saudara, orang-orang yang menyembah di surga, para kerubim, 24 tua-tua, 4 makhluk di situ saudara, dan para malaikat yang lain, serafim, kerubim, semua mereka ketika dikatakan kudus, kuduslah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Saudara, mereka semua tersungkur menyembah, 24 tua-tua melemparkan mahkotanya.
Saudara tahu, mereka penyembahan di surga, itu kenapa mereka bisa seperti itu? Saya percaya pasti orang-orang ini, 24 waktu itu kan menggambarkan pemenang-pemenang. Jadi mereka sudah menyembah Tuhan di bumi. Maka kalau orang tidak bisa menyembah Tuhan di bumi, bagaimana dia mau menyembah Tuhan di surga nanti, saudara? Ya, malaikat yang memimpin penyembahan di surga, yaitu Lucifer, telah jatuh. Maka di surga tidak ada lagi pemimpin pujian. Tuhan mencari penyembah, Yohanes 4. Tuhan tidak mencari penyembahan, Tuhan mencari penyembah, berarti pribadi yang menyembah, betul? Orangnya maksudnya. Maka kita harus latih diri kita, saudara, dalam beribadah, memuji, menyembah. Menyembah itu melibatkan seluruh tubuh, jiwa, roh kita. Kalau saudara lihat lagu-lagu sekuler, itu dia hanya terbatas sampai di tubuh dan jiwa. Ada orang bisa menghayati, badannya bisa ikut. Waktu dengar beat, sudah kakinya sudah mulai goyang. Kalau dengar lagu yang sedih, dia baper, langsung terbawa perasaan. Tapi tidak sampai di roh. Tapi kalau penyembahan, saudara, itu tangan terangkat, ada yang bersujud, air mata mungkin meleleh, bukan hanya air mata, ingus semua keluar, saudara ya. Lalu saudara, apa lagi? Roh kita, jiwa kita, semua menyembah Tuhan. Nah, itu bedanya penyembahan dan kalau kita dengar lagu-lagu dunia. Makanya kita harus latih diri kita beribadah. Amin, saudara. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Coba salam lagi kiri kanan, katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mari semakin giat, sekalipun jaraknya jauh ya Pak Aifi ya. Bayar harga, memang penyembahan itu perlu harga. Saudara ingat waktu wanita yang datang menyembah Tuhan, dia lemparkan, pecahkan minyak narwastu yang sangat mahal di buli-buli itu. Itu ditaksir hasil kerja dia 1 tahun, saudara. Dan dia taruh di kaki Tuhan, lalu dia seka dengan, dia lap, saudara, dengan rambutnya. Itu penyembahan. Jadi penyembahan itu butuh harga. Ada harga harus dibayar. Kadang saudara datang di tempat ini, saudara butuh waktu yang harus dikorbankan. Kadang saudara, kita datang tempat ini butuh biaya, harus naik transport. Itulah seperti minyak yang dipecahkan di kakinya Yeshua HaMashiach. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan diingat dan akan dicatat. Saya mau bilang, saudara, bagi kita semua, kalau saudara mau bayar harga bagi Tuhan untuk datang menyembah Dia, beribadah kepada Tuhan, apa yang saudara dan saya lakukan itu dicatat dalam buku kehidupan anak domba di surga. Amin. Makanya tadi malam di ibadah Zoom saya katakan, orang zaman dahulu, Nuh, Abraham, Musa, Daud, Elia dan lain sebagainya dicatat, saudara, karena mereka melakukan apa? Kehendak Tuhan. Betul? Kalau di zaman ini, saudara, ada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saya tanya, kalau Alkitab itu masih dilanjut, kira-kira orang-orang yang di zaman ini yang melakukan kehendak Tuhan bisa ditulis enggak namanya? Bisa. Makanya di dalam kitab Wahyu, anak domba datang kepada Bapa sang lanjut usia itu. Dia mengambil gulungan, kitab meterai, dan di situ juga ada buku kehidupan anak domba. Dan Alkitab katakan setiap orang percaya yang dari awal Tuhan sudah tetapkan, namanya tercatat di sana. Kehidupan saudara selama ada di bumi ini itu dicatat semua di sana. Jadi jangan main-main. Kita semua yang lakukan hari ini, saudara, Tuhan catat, malaikat catat. Jadi apa yang saudara lakukan hari ini tidak sia-sia. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita bertekun? Mari kembali lagi ke Ibrani 10. Ayat 36, langsung loncat ya. Ayat yang ke-36, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sebab kamu memerlukan ketabahan, supaya setelah melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Bagaimana supaya tekun? Saudara, yang terakhir, yang kelima, kita harus tabah. Sama-sama katakan tabah. Tabah dalam apapun yang saudara hadapi. Tabah, saudara. Apa itu tabah?
Apa itu tabah, saudara? Sering kan kita dengar tabah. Kalau ada orang yang mungkin mengalami masa-masa pencobaan, saudara bilang sabar ya, tabah ya. Tabah itu kayak sabar begitu. Sabar menanggung, bukan hanya sekedar sabar, tapi sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang sabar menanggung segala sesuatu, orang yang tabah, itu dapat melewati pencobaan-pencobaan. Betul, saudara? Makanya dunia ini akan diserahkan kepada anti Hamasia. Dan kalau kita nggak tabah, saudara, baru mengalami saja problem kehidupan sehari-hari, kita nggak tabah menghadapinya, bagaimana nanti? Saya selalu ingat perkataan Pak Leri, ini belum apa-apa, bagaimana nanti? Saudara, kalau kita tidak punya ketabahan, kita tidak akan pernah bisa melewati, saudara, setiap ujian, tantangan, pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita dimurnikan. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau telah memelihara firman ketabahan, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Waktu itu akan segera tiba dan sudah mendekat, sudah di ambang pintu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari tetap tabah. Kalau kita tabah, kita akan melewati semua pencobaan-pencobaan yang akan segera terjadi dalam dunia. Jadi kalau sekarang saja kita tidak lulus, bagaimana nanti? Betul, saudara? Tapi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kalau tidak salah, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kekuatan manusia. Ketika engkau dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya engkau dapat menanggung semua itu, sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita tetap tekun. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang telah mati bagi kita. Amin. Untuk kita bisa bertekun, saudara datang dengan hati yang tulus. Yang kedua, saudara pegang teguh pengakuan pengharapan kita. Yang ketiga, saudara perhatikan seorang yang lain. Jangan hidup bagi diri sendiri saja. Yang keempat, jangan mengabaikan pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Latih diri kita beribadah, saudara. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tetap tabah. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk perjamuan kudus.